Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya Cinta episode 13. Di kolam berenang yang berada di kampus, Aileen pun mengingat momen-momen saat ia masih bersama ibunya yang sangat ia rindukan. Ia menceritakan banyak hal tentang kedua orang tuanya kepada sahabatnya itu. "Aileen, apa kau percaya cinta sejati?" ujar ibu Aileen. Aileen menggelengkan kepalanya. Aileen memeluk erat pinggang ibunya yang ramping. Hangat tubuhnya menyalur ke tubuh Aileen yang dia hembuskan rasa dingin. Mantel tebal yang Aileen gunakan bahkan tidak cukup menghangatkannya. Ibu Aileen mengecup kening anaknya, kemudian memeluk bahu runcing Aileen. Aileen pun menyandarkan kepalanya di bahunya, dan Aileen beralih merebahkan kepalanya di paha ibunya. Ketika rasa lelah menyebar hingga membuat mata Aileen semakin sipit, namun Aileen masih mampu mendengar celotehan ibunya. "Kau harus percaya cinta sejati itu sudah dijanjikan," ucapnya sembari mengusap lembut rambut panjangnya. "Cinta sejati akan membuatmu merasa sempurna dan terlindungi," ujar ibunya. "Apa itu yang ibu rasakan terhadap ayah?" tanya Aileen. "Iya, sebelumnya ibu selalu dikecewakan oleh para laki-laki. Sempat mengultimatum diri sendiri untuk tidak jatuh cinta lagi. Tapi ayahmu datang begitu aja. Ibu tidak bisa menolak. Iya, cinta itu tidak bisa ditolak. Ketika dia menghampiri, kita sekalipun seluruh dunia mengecam kehadirannya," ujar ibu Aileen. "Aku gak mengerti, Bu," ujar Aileen. "Suatu saat nanti kamu akan mengerti kenapa kamu membutuhkan cinta. Memang cinta itu buta, tapi dia memiliki arah. Untuk cinta yang bisa kita arahkan, itulah yang menjadi pedoman untuk melangkah," ujar ibu Aileen. "Ibu, apa cinta memberi kita pilihan?" ujar Aileen bertanya. "Tidak, cinta tidak ada pilihan karena bukan sesuatu yang untuk dipilih. Dia murni datang begitu aja, lebih cepat dari kilat atau kecepatan cahaya yang merambat sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Cinta akan mendatangimu saat kau bahkan tidak sempat berpikir siapa dia, apa marganya, seperti apa keluarganya, pendidikannya, maupun seberapa tampan dia. Kau tidak akan sempat memikirkannya. Ini untukmu," ujar ibunya sembari memberikan Aileen kotak berwarna putih yang ketika Aileen buka ternyata berisi sepasang gelang tangan seperti rajutan yang diberi mainan dari batok kelapa di tengahnya. Bentuknya bulat pipih dan menggantung di beberapa bagian. Mata Aileen berbinar melihat gelang milik ayah dan ibunya yang terbilang menjadi benda sejarah mereka dulu. "Ini punya ayah dan ibu?" tanya Aileen. "Iya, ini punya kita. Kami bulan madu di sebuah pulau yang sangat cantik dan salah seorang penduduk yang menjajakan barang kerajinan memberi kami gelang ini. Dia bilang gelang ini memiliki kekuatan magis yang membuatmu tidak akan terpisah dengan orang yang kamu cintai," ujar ibunya. "Lalu kenapa ibu memberikannya kepadaku?" tanya Aileen. "Kami ingin suatu saat nanti kamu juga tidak terpisahkan dengan orang yang kamu cintai. Cinta itu baik, jadi kamu jangan takut ya untuk jatuh cinta, Araci." "Ne, araso." Aileen memeluk ibunya dengan erat. Tiba-tiba di belakang mereka ada ayah Aileen yang kemudian membalas pelukan ini menjadi lebih hangat. Musim dingin yang tidak pernah Aileen lupakan di villa keluarga ayahnya di Busan.
Pantai yang gemuruh menjadi alunan musik yang menemani malam-malam mereka. Aileen pun meneteskan air mata sehingga saat mengingat kedua orang tuanya. Clarissa menggamit tak gelang pemberian orang tuanya dan berjanji akan menemukan orang yang ia cintai. Aileen tersenyum ketika mengingat kisah cinta kedua orang tuanya. Semoga laki-laki yang kucintai itu seperti ayah, mencintai ibu dengan segenap jiwa. Aku ingin yang seperti itu, mencintaiku dan tidak bisa hidup di dunia yang tanpa ada aku di dalamnya. Seperti dongeng kan? Ya, menurutku tidak, karena ini memang terjadi pada kedua orang tuaku. Mereka bahkan pergi bersama ketika maut ingin mengambil salah satu di antara mereka. Apa mereka egois meninggalkanku sendiri di sini? Enggak, takdir tidak sekejam itu. Mereka memberikanku dua sahabat yang selalu ada untukku dan memberikanku cinta yang kini kuperjuangkan. Seharusnya jika mengikuti banyak cerita dalam drama novel ataupun kisah beberapa orang, kisahku ini tidak begitu wajar. Bagaimana bisa sih wanita yang memperjuangkan cintanya pada laki-laki yang masih bersikap biasa aja padanya? Bagiku, cinta tidak mengenal yang mana yang harus berjuang. Ketika cinta itu lebih dulu menghampiriku, ya maka akulah yang harus berjuang daripada dia. Maka kali ini akulah yang diberi kesempatan untuk membuatnya merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena aku percaya akan takdir, ujar Aileen. Memangnya kapan kamu akan memberikan ini? Tanya Clarissa seraya menggamit gelang milik Aileen di tangannya. Mungkin saat kelulusannya, ujar Aileen tersenyum sambil menyembunyikan rona merah di pipinya. Kaki Aileen pun ia celupkan ke kolam berenang. Aileen mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan untuk menahan lonjakan hati karena tidak sabar ingin mengungkapkan semuanya. Bagi Aileen sudah cukup 1 tahun. Itu waktu yang tidak sebentar untuknya memperjuangkan semuanya. Clarissa kembali menyelami kolam renang sedalam 5 meter. Airnya biru terlukis di mata Aileen. Di samping Aileen tampak Darren bersandar di dinding kolam. Dia hanya diam sejak tadi. Opa, kita tanding yuk, ajak Clarissa. Aileen, kau jadi jurinya ya, ujar Clarissa bersemangat. Oke, balas Aileen. Aileen selalu saja menjadi juri pertandingan. Karena Aileen tidak bisa berenang, ia takut kedalaman. Karena pada dasarnya ia memiliki trauma masa kecil terhadap kolam berenang. Ia hampir saja mati kehabisan nafas karena tenggelam. Untungnya ayah menyelamatkannya. Sejak saat itu, ayahnya nggak pernah lagi mengajak Aileen berwisata ke kolam berenang. Ada sedikit rasa bersalah yang menggelayuti hatinya karena hampir saja kesenangan yang dia janjikan merenggut nyawa anak semata wayangnya. Darren dan Clarissa pun tahu akan hal itu. Karena itu, mereka tidak pernah mengajak Aileen untuk turun ke dalam kolam berenang. Oke, siap ya, Hana, Dul, Se, seru Aileen. Dan mereka langsung meluncur, lalu berputar arah dan menempati garis finish di tempat Aileen duduk. Aileen menyemangati keduanya, tapi Aileen lengah saat seseorang yang lewat di dekatnya. Jimin, dia berenang juga. Tumben sekali ya, gumam Aileen memperhatikan Jimin. Siapa yang menang? Tanya Clarissa terengah-engah. Hah? Apa? Aileen kebingungan. Bukannya memperhatikan mereka, Aileen malah memperhatikan Jimin. Seri, ujar Aileen. Benarkah Seri? Ah, mana mungkin. Biasanya aku kan yang lebih dulu beberapa detik, protes Darren. Kenapa? Kamu meragukan kemampuanku, Darren? Seru Clarissa mencipratkan air ke wajah Darren. Iyalah, karena kau manja. Mana mungkin mengalahkanku atau menyamai kehebatanku, balas Darren. Hei, sama-sama manja gak boleh mencela, ngerti? Bodoh, ujar Clarissa kembali menyerang Darren dengan cipratan airnya.
Aileen juga terkena imbas basahnya karena ulah mereka, tapi Aileen tidak menghiraukannya. Ia terus saja menatap laki-laki yang kini stretching di pinggir kolam berenang itu. Aileen memperhatikan dadahnya yang bidang dan perutnya yang suspek. Belum lagi otot tangannya yang melekuk indah di mata Aileen. Aileen, berhentilah memandangnya, atau kau akan membanjiri kolam ini dengan air liurmu, ujar Clarissa mencipratkan air ke arah Aileen. Begitu saja pipi Aileen terasa hangat akibat ucapan Clarissa. Aileen malu karena ketahuan sedang memperhatikan Jimin. Di samping Aileen, Darren langsung beranjak pergi saat Aileen dan Clarissa tertawa centil. Mau kemana? Tanya Clarissa. Aku mau ganti baju. Kalian cepat ganti baju, nanti masuk angin, ujarnya ketus. Aileen dan Clarissa tersenyum geli di belakang Darren. Dia kenapa sih? Tanya Aileen. Ya mungkin dia iri kali dengan Jimin karena tidak memiliki badan seperti Jimin, celutuk Clarissa tertawa. Hei, aku mendengar itu ya, gusarnya sebelum masuk ke ruang ganti. Aileen pun hendak beranjak dari tepi kolam, akan tetapi dia mendapati gelang pemberian ibunya itu hilang. Sementara Clarissa sudah mengganti pakaiannya dari tadi yang menyusul Darren. Aileen kehilangan gelangnya, sebagian harapan konyolnya yang tersimpan di gelang itu, dan gelang itu yang akan dia berikan kepada Jimin di hari kelulusannya. Aku harus berbuat apa? Aku seperti tergantungan olehnya. Sungguh bukan hanya karena aku berharap itu bisa menyatukan kami, tapi karena gelang itu adalah pemberian ibu dan ayahku. Itu satu-satunya peninggalan mereka yang kupunya. Di mana? Di mana gelangku? Di mana gelangku? Terakhir kali aku melihatnya di sini, di dalam tas pakaian yang aku bawa ke kolam renang. Aku hanya mengeluarkannya sekali, sesaat di tepi kolam berenang. Lalu aku lupa di mana gelangnya setelah itu. Aku hanya ingat kalau aku, Darren dan Clarissa bermain bersama setelah aku memamerkannya pada mereka. Apa mungkin? Gumam Aileen bersambung.